Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr bin Abdul Ashal al-Ansori adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam golongan Ansor. Ia lahir di Madinah pada tahun 580 Masehi. Usaid bin Hudayr adalah seorang yang gagah dan cerdas. Dikenal sebagai pemimpin Bani Aus, salah satu suku terbesar di kota Madinah. Pada masa jahiliyah, ia menganut agama nenek moyangnya dan menjadi penyair yang terkenal. Usaid bin Hudayr adalah seorang pembesar dari Bani Abdul Ashal, salah satu kabilah terbesar di Madinah. Usaid bin Hudayr awalnya adalah seorang yang sangat menentang Islam. Ia bahkan pernah mengancam akan membunuh Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi Muhammad yang ditugaskan untuk berdakwah di Madinah. Suatu hari, Usaid bin Hudayr mendatangi Mus'ab bin Umair. Ia membawa tombak dan siap untuk membunuh Mus'ab. Namun, setelah mendengar penjelasan Mus'ab tentang Islam, hati Usaid bin Hudayr mulai tersentuh. Mus'ab bin Umair kemudian membacakan Al-Quran kepada Usaid bin Hudayr. Al-Quran yang dibacakan Mus'ab bin Umair begitu indah dan menyentuh hati Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr pun akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya. Berita tentang keislaman Usaid bin Hudayr menyebar dengan cepat di kalangan Bani Aus. Banyak orang yang mengikuti jejaknya dan masuk Islam. Islam pun semakin berkembang pesat di Madinah. Usaid bin Hudayr menjadi salah satu pilar yang kuat bagi perkembangan Islam di Madinah. Ia selalu berdakwah kepada orang lain dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Ia juga selalu siap sedia membantu Rasulullah SAW dalam perjuangan menegakkan Islam. Usaid bin Hudayr adalah sosok sahabat yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif. Beberapa di antaranya adalah kisah kecintaannya terhadap Al-Quran. Al-Quran bagaikan sumber kehidupan bagi Usaid. Tiap hembusan nafasnya terasa sejuk ketika ia melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh penghayatan. Suaranya yang merdu mampu menyentuh sanubari siapapun yang mendengarnya. Suatu malam, Usaid duduk di beranda belakang rumahnya. Anaknya yang masih kecil, Yahya, tertidur pulas di dekatnya. Kuda Usaid tertambat di halaman rumahnya. Di bawah cahaya sinar bulan yang temaram, Usaid mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya yang indah menggema di udara malam, memecah keheningan kota Madinah. Tak disangka, lantunan ayat Al-Quran Usaid menarik perhatian makhluk langit. Para malaikat turun dari surga mengelilingi Usaid dan Yahya, mendengarkan dengan penuh hikmat. Kuda Usaid yang tertambat di halaman rumah tiba-tiba menjadi gelisah. Ia meronta-ronta meringkik dengan keras, seolah-olah terganggu oleh kehadiran para malaikat. Usaid menghentikan bacaannya dan keluar untuk menenangkan kudanya. Ia melihat kudanya menatap ke atas langit, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang menakjubkan. Usaid pun menengadahkan ke atas langit. Ia melihat cahaya yang sangat terang bersinar di atas rumahnya. Cahaya itu semakin terang dan Usaid pun melihat sosok-sosok yang mengelilinginya dan Yahya. Usaid pun tercengang melihat pemandangan itu. Keesokannya Rasulullah SAW pun mengetahui kejadian yang dialami Usaid. Beliau memanggil Usaid dan bertanya tentang apa yang dilihatnya. Usaid pun menceritakan apa yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun tersenyum dan berkata, "Usaid, itu adalah malaikat yang datang untuk mendengarkan engkau membaca Al-Quran." Mendengar perkataan Rasulullah SAW, Usaid pun semakin semangat melantunkan ayat Al-Quran. Ia percaya bahwa para malaikat datang membawa berkah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sejak saat itu, Usaid semakin tekun dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ia menjadi teladan bagi para sahabat lainnya dalam kecintaannya terhadap kitab suci tersebut. Kisah kedermawanan Usaid bin Hudayr. Suatu hari, Usaid bin Hudayr didatangi oleh seorang pengemis. Pengemis itu meminta uang untuk membeli makanan. Usaid bin Hudayr pun memberikan uang kepada pengemis itu. Namun, pengemis itu menolak uang tersebut. Ia berkata bahwa ia ingin makan bersama Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr pun mengundang pengemis itu untuk makan malam bersamanya. Ia menyiapkan hidangan yang lezat untuk pengemis itu. Setelah makan malam, pengemis itu berkata kepada Usaid bin Hudayr, "Terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak menyangka bahwa seorang bangsawan sepertimu mau makan bersamaku." Usaid bin Hudayr pun menjawab, "Semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata." Sedangkan kisah lain tentang kedermawanan Usaid bin Hudayr ketika Usaid bin Hudayr memanggil para pelayannya dan memerintahkan mereka untuk menghitung hartanya.
Setelah dihitung, Usaid bin Hudair pun membagi hartanya menjadi 2 bagian. Setengahnya ia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setengahnya lagi ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang miskin di sekitar rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat senang dengan kedermawanan Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair wafat pada tahun 20 Hijriah atau 641 Masehi. Ia dimakamkan di Baqi, Madinah. Usaid bin Hudair adalah sosok sahabat yang penuh dengan kemuliaan. Ia adalah seorang yang cerdas, berani, dermawan, dan mencintai Al-Quran. Ia telah memberikan banyak teladan bagi umat Islam. Usaid bin Hudair.